Oke, kali ini kita akan bahas tentang kekerasan yang merupakan lanjutan dari bab konflik sosial. Oke, langsung saja kita bahas tentang kekerasan. Kekerasan berasal dari bahasa Latin yaitu violentia, yang berarti keganasan, kebengisan, kedahsyatan, aniaya, perkosaan. Tindakan kekerasan merujuk pada tindakan yang dapat merugikan orang lain, seperti contohnya adalah pembunuhan, penjarahan, pemukulan. Itu yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan dalam sosiologi, kekerasan itu adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Ya. Jadi kekerasan bisa dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bisa mengakibatkan cedera atau meninggal, dan bisa juga sebagai menyebab kerusakan baik fisik ataupun barang milik orang lain. Itu yang dimaksud kekerasan di dalam sosiologi. Kita masuk ke dalam macam-macam kekerasan ya. Berdasarkan caranya, kekerasan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kekerasan langsung atau direct violence, yang berarti adalah kekerasan yang dilakukan secara langsung dan dampaknya dapat dilihat atau dirasakan secara langsung. Jadi bisa langsung terlihat ya, kasat mata. Pemukulan, pemerkosaan, pembunuhan. Contohnya seperti itu dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kekerasan tidak langsung, indirect violence, yaitu kekerasan yang dilakukan secara tidak langsung yang dikenakan kepada korban, tetapi melalui perantara atau sarana. Kekerasan ini dilakukan secara halus, tetapi tujuannya untuk menghancurkan seseorang atau menyakitinya. Kalau tadi kekerasan langsung itu bisa dilihat secara kasat mata, tapi kalau indirect violence itu tidak terlihat kasat mata. Seperti contohnya adalah sindiran, teror ya, meneror orang lain dan lain sebagainya. Tuh. Jadi bisa berdasarkan caranya kekerasan dibagi menjadi dua, direct violence dan indirect violence. Seperti itu. Berdasarkan bentuknya, kekerasan dibagi menjadi 4. Yang pertama, kekerasan fisik. Jadi kekerasannya nyata ya, dapat dilihat langsung dan dirasakan oleh tubuh. Ini sama dengan kekerasan langsung ya, jadi bisa terlihat langsung oleh mata kita. Yang kedua adalah kekerasan non fisik. Kekerasan yang tidak terjadi dengan sentuhan antara pelaku dan korban kekerasan. Kekerasan ini dibagi menjadi dua, psikologis dan verbal. Itu kekerasan non fisik, jadi berupa omongan, berupa sindiran, terus ini bisa masuk dalam psikologis dan verbal. Contohnya bisa dilihat dalam LKS kalian. Yang ketiga adalah kekerasan struktural, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan sistem, hukum, ekonomi, atau tata kebiasaan yang ada di masyarakat, yang pastinya kemudian ini menghancurkan atau memberikan dampak yang tidak baik kepada
masyarakat. Kekerasan struktural biasanya mengakibatkan sebuah dampak yang besar terhadap masyarakat. Jadi dampaknya tidak hanya dirasakan oleh seseorang, tapi oleh banyak orang. Contohnya adalah korupsi. Tuh. Kekerasan ini tidak kasat mata ya, jadi tidak bisa langsung dilihat, tapi dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Itu kekerasan struktural. Yang keempat adalah kekerasan budaya. Kekerasan ini jauh lebih susah lagi untuk dilihat karena bentuknya ini satu tidak kasat mata, dan yang dua butuh sebuah pemikiran untuk bisa menjelaskan kekerasan budaya ini. Kekerasan budaya itu sebuah pembenaran terhadap kekerasan lain yang terjadi. Jadi ada sebuah kekerasan yang terjadi, tetapi kekerasan tersebut tidak disadari oleh orang lain. Bahkan biasanya orang lain membenarkan adanya kekerasan ini dan memberikan statement bahwa kekerasan tersebut tidak terjadi. Tapi kekerasan itu terjadi karena adanya hal lain. Contohnya adalah seperti kejadian jadi contohnya seperti sebuah fenomena yang sering kita temui sekarang ini. Banyak masyarakat atau perempuan biasanya yang menggunakan pakaian-pakaian serba mini. Ketika perempuan menggunakan pakaian serba mini, sebenarnya mereka merupakan korban dari kekerasan, korban dari sebuah budaya yang itu tidak baik. Menggunakan rok mini itu kan tidak baik ya. Jadi perempuan-perempuan itu merupakan korban dari sebuah adanya kekerasan, sebuah budaya yang kemudian menjadi kebiasaan mereka menggunakan rok mini yang sebelumnya ini jarang terjadi. Mereka yang menggunakan rok mini ini tidak sadar bahwa mereka merupakan korban dari adanya sebuah kekerasan. Dan mereka menganggap bahwa ini adalah sebuah tren fashion yang harus dihormati, yang harus bisa diterima oleh masyarakat. Secara tidak sadar mereka sebenarnya merupakan korban dari adanya sebuah kekerasan. Itu contoh dari kekerasan budaya. Yang kedua, berdasarkan pelakunya. Berdasarkan pelakunya, kekerasan terbagi menjadi dua, kekerasan individual dan kekerasan kolektif. Yang individual berarti kekerasan ini dilakukan oleh satu orang. Bisa dilakukan kepada seseorang juga, ataupun bisa dilakukan kepada sekelompok orang. Bisa berupa kekerasan langsung, tak langsung, ataupun kekerasan yang lainnya. Yang penting pelaku kekerasan merupakan satu orang. Ini disebut sebagai kekerasan individual. Yang kedua adalah kekerasan kolektif. Dari namanya kolektif berarti dilakukan oleh beberapa orang. Kekerasan ini dilakukan oleh beberapa orang, baik tujuannya kepada seseorang ataupun kepada beberapa orang juga. Dan bisa berupa kekerasan langsung, tidak langsung, ataupun kekerasan yang lainnya. Jadi itu merupakan penjelasan dari kekerasan kolektif. Oke,
Untuk kali ini pembahasan kita cukup sampai di sini. Pandemi is not over, so stay safe and stay healthy. Semoga kita semua bisa terhindar dari virus ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.